Kita simak materi dari Ustadz kita. Fadiladill Ustadz, falyatafadhal mashkura. Baik, syukran Ustadz yang telah memberikan kesempatan untuk kegiatan pada malam hari ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para peserta konsultasi syariah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh host kita Ustadz Abu Yahya bahwa kita sudah masuk di bulan Sya'ban, tepatnya di malam 5 Sya'ban 1447 Hijriah. Kita kurang lebih 1 bulan lagi insya Allah akan memasuki bulan Ramadan. Dan ini adalah di antara eh, keutamaan kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya, di mana ada waktu-waktu musim-musim yang menjadi musim ketaatan, musim ibadah, kesempatan bagi kita untuk membenah diri dan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk perjalanan akhirat kita. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna li rabbikum azza wa jalla fi ayyami dahrikum nafahat, fata'arradu laha. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian itu memiliki nafahat, memiliki hembusan-hembusan rahmat fi ayami dahrikum di hari-hari tahun kalian. Sepanjang tahun ini ada hari-hari, ada musim-musim yang di situ berhembus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fata'arradu laha, maka carilah dia, raihlah dia. Fala'alla ahadakum an tusibahu minha, ya. Bisa jadi eh, salah seorang di antara kalian mendapatkan dari hembusan-hembusan itu nafhah, hembusan-hembusan rahmat tersebut yang dengannya fa la yashqa biha abadan, maka dia tidak akan mendapatkan kesengsaraan selama-lamanya, ya, baik di dunia maupun maupun di akhirat. Maka ini adalah peluang bagi kita untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, hembusan hembusan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya di musim-musim ketaatan sebagaimana di bulan-bulan ini. Dan khusus bulan ini Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam salah satu hadisnya ketika beliau ditanya oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu taala an, ketika melihat Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini, maka beliau bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya melihat Anda ini banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ada apa gerangan?" Maka beliau menjelaskan bahwasanya dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu adalah merupakan bulan di mana manusia lalai darinya karena terletak di antara Rajab dan juga Ramadan. Dan dia adalah wahwa syahrun turfa'u fihi al-amalu ila rabbil alamin. Dia adalah merupakan bulan di mana amalan-amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Maka aku ingin senang amalanku diangkat pada Allah Subhanahu wa taala sementara aku dalam keadaan berpuasa. Dari hadis ini Nabi SAW menyebutkan mengapa beliau memperbanyak amalan ibadah di bulan Syaban ini, khususnya berpuasa. Dalam hadis ini disebutkan 2 hal oleh beliau SAW.
Yang pertama beliau mengatakan dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab Ramadan. Dia adalah merupakan bulan di mana manusia, kebanyakan manusia lalai darinya karena terletak antara Rajab dan Ramadan. Rajab adalah salah satu di antara bulan-bulan haram, 4 bulan haram yang disebutkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, minha arba'atun hurum. 4 di antara 12 bulan itu adalah bulan-bulan mulia, bulan-bulan haram. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan dia adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Maka karena dia adalah merupakan bulan haram, manusia sibuk dengannya. Manusia sibuk melakukan amalan-amalan kebaikan demi meraih keutamaan daripada bulan haram tersebut. Lalu datang bulan Sya'ban, manusia banyak yang lalai. Karena ya mungkin sudah lelah atau mungkin sudah banyak melakukan ibadah di Rajab sehingga ingin beristirahat sejenak. Kemudian juga karena akan menyongsong bulan Ramadan sehingga banyak di antara mereka mempersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan tersebut. Ya, karena bulan Ramadan adalah bulan ibadah, bulan puasa sehingga banyak di antara manusia mungkin sibuk untuk mengumpulkan persiapan bekal sehingga mereka banyak melakukan kegiatan-kegiatan duniawi mencari nafkah agar supaya bisa memenuhi kebutuhan di Ramadan. Nah, karena di Ramadan akan ada eh, puasa, di situ akan ada makan sahur, di situ akan ada berbuka puasa, ya ingin juga menghidangkan buka puasa baik untuk diri, keluarga dan juga orang lain, sehingga butuh persiapan. Nah, karena butuh persiapan, maka banyak di antara mereka yang mengumpulkan harta, mencari harta, sibuk dengan dunia untuk hal tersebut, sehingga bulan Sya'ban ini terlalaikan dari amalan-amalan ibadah. Maka ini yang pertama yang Rasulullah sebutkan. Dan ibadah di saat manusia banyak yang lalai adalah menjadi ibadah yang spesial, ibadah yang utama. Ya, sebagaimana misalnya sholat subuh adalah ibadah yang memiliki keutamaan sampai-sampai disebutkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Ya, bacaan di sholat subuh atau sholat subuh itu sendiri disaksikan oleh para malaikat. Karena waktu subuh ini banyak yang lalai, banyak yang tidur. Ya, begitu juga qiyamul lail karena banyak yang lalai, banyak manusia yang tidur sehingga dia menjadi ibadah sunnah yang sangat mulia. Begitu juga misalnya ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya sholatul awwabin, ya sholatnya awwabin orang-orang soleh, ahli ibadah itu adalah hinatal madul fi shalah, ketika eh, anak-anak onta eh, sudah berdiri karena kepanasan di pasir, di padang pasir, menunjukkan waktu yang sudah agak tinggi matahari, yang sudah waktu di mana manusia banyak berada dalam kesibukan duniawinya. Maka siapa yang melakukan sholat duha di waktu tersebut, maka dia adalah merupakan sholatnya ahli ibadah yang memiliki keutamaan. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya amalan di saat manusia lalai adalah menjadi amalan yang istimewa, amalan yang berlipat ganda. Kemudian alasan yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dia adalah bulan di mana amalan-amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperhadapkan, untuk diperiksa. Dan amal-amal ini ketika dia menjadi amal soleh akan diangkat pada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalihu yarfa'uh. Kepada Allah Subhanahu wa taala naik al-kalimut thayyib, ucapan-ucapan yang baik berupa zikir, berupa tasbih, berupa doa. Wal amalu shalihu yarfa'uh, dan amal soleh mengangkatnya. Amal-amal soleh diangkat pada Allah Subhanahu wa taala untuk diperiksa. Diperiksanya amal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab itu ada 3 bentuk. Ada diangkat harian, yaitu setiap
pagi dan petang diangkat, ya. Amalan malam diangkat sebelum datang waktu pagi dan amalan siang diangkat sebelum datangnya waktu malam. Kemudian ada pekanan ya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya itu aralul amal Allah ya, amal-amal itu diperhadapkan diangkat pada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan Kamis. Oleh karena itu Rasulullah SAW banyak berpuasa di hari tersebut. Kemudian diangkat amalan tahunan yaitu di bulan Rajab. Maaf, di bulan Sya'ban sebagaimana dalam hadis ini. Amalan-amalan diangkat pada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya ke langit di bulan Sya'ban ini. Oleh karena itu, agar supaya amalan kita ini semakin baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dilakukan amalan-amalan soleh yang dengannya amalan-amalan yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini dua hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW mengapa beliau memperbanyak ibadah, khususnya puasa di bulan Syaban tersebut. Di sisi lain, bahwasanya bulan Syaban ini sebagaimana yang disebutkan eh, dalam eh, hadis Nabi SAW, di antara keutamanya ya khususnya di pertengahan bulan Syaban ini, ya, bahwasanya Inna Allah yattali ala ibadihi fi lailatin nisf min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban, pertengahan daripada Sya'ban ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh hamba-hambanya kecuali dua orang, illa li musyrikin wa musyahin. Kecuali dua kelompok orang, yaitu orang yang musyrik melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, wa musyahin, dan orang yang bermusuhan dengan saudaranya, bermusuhan dengan kaum muslimin. Maka dia adalah merupakan eh, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya selama hamba-hamba tersebut tidak melakukan kesyirikan dan juga tidak memiliki masalah dan juga permusuhan dengan saudara-saudaranya kaum muslimin. Kemudian bulan Syaban ini juga adalah merupakan bulan persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Sebagaimana dikatakan oleh ulama salaf kita bahwasanya bulan Rajab adalah bulan untuk menanam bibit, ya. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram bibit tersebut, dan di bulan Ramadan dipetik hasilnya. Nah, ketika kita mempersiapkan bulan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya, dengan ibadah, dengan mempersiapkan mental kita, mempersiapkan hati kita, jiwa kita untuk kita bersihkan, lalu kita persiapkan diri kita dengan memperbanyak amal-amal soleh di bulan Sya'ban ini, maka dengan demikian kita akan bisa menuai manfaat di bulan Ramadan. Karena kita sudah melakukan persiapan di bulan Sya'ban ini dengan amalan-amalan ibadah, sehingga ketika datang bulan suci Ramadan, ibadah-ibadah tersebut sudah menjadi hal yang rutin kita lakukan, sehingga tidak berat untuk kita lakukannya nanti di bulan bulan Ramadan. Ya, terkhusus adalah amalan-amalan fardu kita, ya. Sholat-sholat fardu kita, kemudian sholat-sholat rawatib kita, sholat-sholat sunat kita, khususnya sholat malam yang nanti kita akan hidupkan malam-malam kita dengan tarawih, dengan qiyamul lail, membaca Al-Quran, ya, karena bulan suci Ramadan merupakan bulan Quran, maka di bulan Syaban ini kita perbanyak untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana kata ulama salaf kita bahwasanya Syahrul Syaban merupakan Syahrul Qurra. Bulan Syaban ini merupakan bulannya para Qurra. Bahkan sebagian daripada ulama salaf kita yang berprofesi sebagai pedagang, mereka menutup toko-toko mereka, berhenti untuk berdagang untuk bisa fokus dengan Al-Quran, untuk bisa dekat dengan Al-Quran, sehingga ketika masuk bulan suci Ramadan, amalan ibadah tersebut, ya, termasuk membaca Al-Quran, sudah menjadi hal yang mudah dan biasa mereka lakukan. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Mari kita manfaatkan bulan Syaban ini, jangan sampai kita lalai. Kita manfaatkan untuk banyak mempersiapkan diri agar supaya kita betul-betul siap, ya, baik jasmani kita, rohani kita, amalan-amalan ibadah kita, bekal-bekal kita persiapkan dengan baik untuk memasuki bulan suci Ramadan. Demikian mungkin sebagai pengantar kami kembalikan kepada host kita, kepada Ustadz Abu Yahya. Baik, insyaallah syukran wa jazakumullah khairan kepada Ustaz kita atas materi pengantar di malam hari ini terkait dengan bulan Sya'ban. Ya. Mengingatkan kita bahwa bulan ini bukan ibadah, bukan justru kendor, ya, karena kita baru saja melewati bulan haram. Jadi sehingga menganggap ini adalah bulannya untuk kembali lagi bersantai-santai. Tapi ingatlah bahwa Sya'ban, ya, setelah Sya'ban adalah bulan Ramadan, dan tidaklah bulan Ramadan uh, amalan-amalan yang dilakukan di dalamnya kecuali membutuhkan persiapan dan pemanasan, dan salah satunya di bulan Sya'ban. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz kita. Baiklah para pemirsa Fakultas Syariah dimanapun Anda berada, ingin melayangkan pertanyaannya agar dikirimkan melalui pesan live Zoom kita, dan insya Allah kita akan membacakan pertanyaan. Baik, ya, mohon maaf tadi saya sempat keluar, pemirsa. Jika ada pertanyaan yang tidak saya bacakan, silakan dikirimkan ulang. Barakallahu fikum. Pertanyaan pertama, Ustaz, di malam hari ini, Afwan Ustaz, dari serta atas nama Mutmainnah. Afwan Ustaz, saya tadi mendengar pernyataan tentang salat awwabin. Mohon penjelasannya terkait salat awwabin, karena saya pernah mengerjakannya, kemudian saya coba mencari referensi terkait salat tersebut, dan ada yang menyatakan hadisnya dhaif. Tolong dijelaskan Ustaz agar kami tidak salah arah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'du. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwasanya salatul awabin, yaitu salatnya ahli ibadah, salatnya orang-orang yang bertobat dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salat duha. Dan ini dijelaskan dalam beberapa hadis, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, sabda Nabi sallam bahwasanya salatul awabin itu adalah hina tanmadul fisal, ya, ketika anak-anak onta itu sudah berdiri karena kepanasan, menunjukkan bahwasanya waktunya, yaitu di waktu terik matahari sudah sangat menyengat. Itu mungkin kalau sekarang ya di atas jam 9, jam 10. Sholat duha ini sebagaimana kita ketahui ya dimulai dari awal terbitnya matahari ketika sudah mulai meninggi sampai sebelum masuk waktu duhur. Dan yang paling utamanya dari sholat duha ini adalah di waktu tersebut, di waktu ketika panas sudah sangat terik, mungkin di atas jam 9, ya, jam 10, jam 11. Itulah sholatul awabin itu. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan juga bahwasanya sholatul awabin idza ramadatil fisal, ya, sama redaksinya mirip, ya. Sholatul awabin idza ramadatil fisal. Jadi yang ditujukan oleh hadis-hadis yang sahih bahwasanya yang dimaksud dengan sholatul awabin itu adalah sholat duha di saat matahari sudah sangat terik. Ya, adapun riwayat-riwayat yang lain yang disebutkan riwayat yang lama itu adalah beberapa keterangan-keterangan yang menyebutkan sholat awabin itu adalah antara maghrib dan isya, yang disebutkan dalam riwayat yang lemah, dan juga riwayat-riwayat yang lainnya. Namun yang paling kuat dalam hal ini adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang lainnya, bahwasanya yang dimaksud dengan sholat awabin itu adalah sholat duha di waktu ketika matahari sudah sangat terik. Allah taala alam. Baik, insya Allah syukran wa jazakumullah khairan sejauh ini. Semoga dipahami ya. Sertanya kembali menegaskan yang dia kerjakan adalah antara maghrib isya 6 rakaat. Ya. Bagaimana yang dikatakan Ustaz kita tadi ya Ustaz, bahwa ini tidak sahih terkait hal ini. Dan yang benar adalah salat awabin itu salat duha. Ya, jadi
silakan uh, kembali kepada hadis-hadis atau sumber-sumber yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam perkara ibadah. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya, silakan kami ingatkan lagi para peserta jika ada yang ingin bertanya. Selanjutnya, Ustaz, ada pertanyaan dari Abu Aisyah. Lebih utama manakah antara puasa sunnah mutlak satu bulan penuh di bulan Syaban? Pokoknya kita puasa sampai akhir, kecuali hari-hari syak di hari terakhir. Ataukah mengerjakan puasa sunnah Daud yang satu hari puasa, satu hari berpuasa? Syukran jazakumullah khairan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, demikian juga yang disaksikan oleh Usama bin Zaid dalam hadis yang kita sebutkan di awal, yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW eh, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, ya. Sampai-sampai Aisyah mengatakan bahwasanya mastakmala Rasulullah SAW siama syahrin, Rasulullah SAW tidak berpuasa penuh dalam satu bulan itu selain daripada Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Artinya beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban atau sebagian besarnya, ya. Karena sum Sya'ban kullahu au aktsarahu, ya. Beliau eh, melaksanakan puasa di bulan Sya'ban ini sebagian besar daripada bulan Sya'ban. Oleh karena itu ini kembali kepada kebiasaan seseorang. Kalau misalnya dia ingin berpuasa khusus di bulan Sya'ban ini mulai dari hari pertama hingga hari terakhir, ya, kecuali beberapa hari saja misalnya, maka itu tentu lebih utama. Itu lebih utama dibandingkan daripada sebagian. Artinya semakin banyak puasa yang dilakukan di bulan Syaban ini maka dia lebih utama. Ya, tapi kalau misalnya dia ingin melakukan puasa Daud di bulan Syaban ini satu hari puasa satu hari tidak, maka itu juga adalah hal yang baik. Namun tentu yang paling utama adalah semakin banyak maka dia semakin utama karena dia adalah merupakan eh, puasa yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW untuk beliau memperbanyak berpuasa di dalamnya. Oleh karena itu ya sebagian ulama kita mengatakan bahwasanya dia lebih utama daripada puasa di bulan Muharram. Ya, walaupun dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, maksudnya adalah puasa mutlak. Ya, adapun puasa di bulan Syaban ini maka adalah puasa yang telah dikhususkan oleh Rasulullah SAW sehingga sebagian ulama kita mengatakan dia lebih utama daripada puasa di bulan-bulan yang lainnya selain daripada bulan Ramadan. Wallah taala alam. Masya Allah, syukran Ustaz atas penjelasannya, atas penjelasan terkait dengan puasa di bulan Syaban. Menyambungkan hal ini, Ustaz, uh, hubungan dengan pertanyaan tadi, uh, bagaimana pandangan Ustaz atau pandangan syariat terkait dengan orang yang berpuasa sunnah Daud, ya, tapi kadang menghentikannya, Ustaz, kadang lanjut lagi, kadang hentikan lagi satu bulan, kadang mulai lagi. Apakah puasa Daud itu kalau sudah diazamkan harus terus-menerus dan tidak boleh putus atau bagaimana? Mohon pencerahannya, Ustaz. Rasulullah SAW ketika sahabat ya Abdullah bin Amr ketika melakukan puasa Daud, ya, beliau ingin melakukan puasa setiap harinya, maka Rasulullah mengajarkan puasa ya 3 hari sebulan saja. Katakan saya lebih kuat, maka puasa Senin Kamis. Katakan saya lebih kuat lagi, maka puasa Daudlah dan tidak ada lagi yang lebih utama daripada itu. Ya maksudnya eh, puasa Daud inilah ya puasa yang paling batas maksimal, yaitu sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka dan begitulah seterusnya. Dan tidak boleh berturut-turut berpuasa sepanjang masa. Nah, ketika Rasulullah SAW memberikan pilihan-pilihan dari yang termudah tadi sampai puasa Daud, kata sahabat ini di akhir hayatnya beliau menyesal, ya, dan mengatakan andai saja aku terima tawaran Rasulullah yang
yang lebih sedikit yaitu 3 hari sebulan saja ya atau Senin Kamis saja. Karena setelah beliau sudah berumur dan tenaga juga semakin berkurang, semakin lemah, sehingga kurang mampu lagi untuk berpuasa sehari puasa ya puasa Daud. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang utama adalah kita melihat kemampuan kita. Kalau kita mampu puasa Daud, maka silahkan. Tapi ingat, kita harus komitmen. Ya, karena ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Karena yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai dari amalan itu adalah amalan yang dawam, amalan yang berkelanjutan, berkontinu, ya, berkesinambungan. Ya. Jadi lebih utama berpuasa sederhana saja, ya misalnya Senin Kamis saja, yang penting rutin daripada puasa Daud, ya mungkin berjalan 1 bulan, setelah itu terputus lagi, setelah itu mau lagi mulai, maka lebih baik yang bisa kita rutinkan dan sebatas kemampuan kita daripada kita ingin banyak tapi terputus. Ya, oleh karena itu, misalnya Nabi SAW mengatakan la takun misla fulan karena yaqumul lail tsumma tarakah. Janganlah engkau seperti si fulan itu. Tadinya dia sudah rutin melakukan qiyamul lail kemudian dia meninggalkan. Ini menunjukkan Rasulullah me, ya ya mencela ya. Tanda kutip mencela orang yang meninggalkan amalan soleh yang sudah rutin dia lakukan. Ya. Dan sebagaimana kata istri Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW idza amila amalan asbatahu. Rasulullah kalau sudah memulai melakukan suatu amalan maka beliau sabat. Beliau komitmen melakukannya sampai sampai akhir hayat beliau. Oleh karena itu, yang utama adalah kita berpuasa yang bisa kita lakukan tapi rutin dibandingkan berpuasa misalnya puasa Daud tapi itu hanya berlangsung 1 bulan 2 bulan kemudian putus. Ya, walaupun mungkin beberapa bulan berikutnya dilanjut lagi kemudian putus, maka lebih baik kita memilih yang kita mampu tapi kita bisa rutin untuk melakukannya. Wallahu taala alam. Baik, insyaallah syukran Ustaz atas jawabannya. Ini juga menjadi nasihat agar kita memilih amalan yang kita usahakan bisa terus dijaga. Ya, bisa kita istiqomahkan konsisten dengannya. Syukran barakallahu Ustaz. Uh, kita lanjutkan ada pertanyaan berikutnya dari peserta atas nama Muhammad Ali Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa Rajab adalah waktu untuk menanam dan Sya'ban adalah waktu untuk menyirami dan Ramadan adalah waktu untuk memetik. Lantas pertanyaannya Ustaz, bagaimana ketika kita ini masih lalai di bulan Rajab? Nanti Sya'ban baru semangat dan komitmen untuk beramal. Apakah kita masih bisa mendapatkan balasan yang optimal Ustaz, karena melewati 1 bulan itu, bulan Rajab? Baik, ada satu perungkapan orang Arab ya, dan itu juga adalah ungkapan kita, lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali. Ya. Hal-hal yang ya sebagaimana dalam ungkapan Arab dikatakan bahwasanya mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Ya, apa yang tidak bisa didapatkan keseluruhannya, maka jangan ditinggalkan keseluruhannya. Ya, ya. Yang bisa didapatkan sebagiannya, maka itu lebih baik daripada meninggalkan keseluruhannya. Nah, dengan demikian bahwasanya ini bukan terlambat. Kalau di bulan Rajab kita lalai, maka sudahlah, itu sudah lewat qadar Allah. Ya, qadar Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita lalai di sana dan kita meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Eh, Namun yang sekarang ini masih tersisa dan jangan sampai kita lewatkan. Maka lebih baik kita mengambil atau memanfaatkan yang tersisa ini daripada yang lalu tidak kita dapatkan, yang tersisa pun juga kita lalaikan. Ya, oleh karena itu ya bulan Syaban ini kalau di bulan Rajab lewat waktu menanamnya, maka di bulan Syaban kembali menanam. Kembali menanam, kita siram kembali, kita berusaha untuk
memperbanyak amalan-amalan dan mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Maka insya Allah dengan demikian keutamaannya pun juga kita bisa dapatkan. Allah taala alam. Baik, Masya Allah. Syukur Ustaz atas nasihatnya. Ya. Jadi, kalau terlambat ya kita mulai dari sekarang. Daripada kehilangan semuanya ya, jadi kita eh, mendapatkan sebagian daripada apa yang telah berlalu. Nah, mudah-mudahan jadi nasihat untuk kita semua. Untuk eh, mulai untuk membenahi persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Waalaikumsalam. Kami ingatkan para peserta sekali lagi kalau yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz kita silakan raiskan. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz ada sebentar. Oke, pertanyaan berikutnya Ustaz dari peserta atas nama Usman. Apa Ustaz? Kebiasaan di masjid dekat rumah kami ketika telah masuk sepertiga malam di 10 malam terakhir Ramadan, mereka melakukan sholat taubat dan sholat tasbih. Lalu setelah itu baru dilaksanakan tahajud. Apakah hal ini termasuk disunahkan, Ustaz? Silakan, Ustaz. Amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW ketika dia adalah amalan yang mutlak, tidak terikat dengan waktu, maka sunnahnya adalah dilakukan juga tidak terikat dengan waktu. Amalan-amalan yang Rasulullah lakukan dan terikat dengan waktu, maka kita sunnahnya kita lakukan dengan terikat pada waktu tersebut. Nah, di antara amalan-amalan yang sifatnya mutlak yang tidak terikat dengan waktu adalah sholat taubat dan juga sholat tasbih bagi sebagian ulama yang menerima hadisnya. Ya, karena hadis tentang sholat tasbih yang diriwayatkan oleh paman Rasulullah SAW Abbas ketika Rasulullah SAW menasihati beliau untuk melakukan sholat tasbih ini, sebagian ulama kita melemahkan dari segi sanatnya dan juga dari segi matannya. Ya, dari segi sanatnya terdapat terputus dan juga kelemahan dari segi sanatnya. Kemudian juga dari segi matannya yang mana tata cara pelaksanaannya berbeda dengan kebanyakan pada umumnya sholat-sholat sunat. Kemudian kalaupun diterima hadisnya sebagaimana dihasankan oleh sebagian ulama kita, maka dia adalah amalan yang sifatnya mutlak, tidak terikat dengan waktu tertentu di bulan Ramadan misalnya, apalagi di 10 terakhir, apalagi di waktu sepertiga malam terakhir. Ini tidak ada keterangannya dan juga petunjuknya dari Rasulullah SAW untuk mengkhususkan hal tersebut di malam-malam tersebut. Ya, demikian juga sholat taubat, dia tidak terikat dengan waktu. Kapan seseorang melakukan suatu perbuatan maksiat, dosa besar, lalu dia ingin bertobat, lalu melakukan sholat taubat, maka tidak terikat setiap malam pada 10 malam terakhir saja. Ya, tetapi pada saat dia melakukan perbuatan dosa besar, lalu dia ingin bertobat dengan melakukan sholat taubat, maka ini kapan saja dilakukan itu, maka dia disunatkan untuk melaksanakannya dan tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu, hal ini sebagaimana kita telah sebutkan, aman-aman yang mutlak ini tidak boleh dikhususkan dari segi waktunya pelaksanaannya, karena kapan dikhususkan maka dia telah keluar dari sunnah, ya, keluar daripada sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan ini bisa masuk dalam kategori bid'ah yang tidak dianjurkan atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala alam. Baik, insya Allah syukuran Ustaz atas jawabannya dari pertanyaan tadi. Semoga dipahami oleh Ustaz. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan dari Abu Fadlan. Afwan Ustaz, uh, bagaimana jika uh, air kencing ya
itu keluar tanpa sengaja setelah berwudu. Ya, dan ini sering terjadi. Apakah harus mengulang wudu lagi, Ustaz, atau bagaimana? Ini permasalahan yang kadang terbagi menjadi dua, Ustaz. Kadang eh, keluar betulan, keluar benaran, dan perasaan kencing yang keluar. Mohon nasihatnya dan mohon jawabannya terkait ini. Baik, ini memang eh, dialami oleh sebagian orang dan ini sudah menjadi suatu penyakit. Ya, kalau dalam istilahnya penyakit salus, ya, salasul baul, yaitu di mana eh, apa otot dari kemaluannya itu sudah tidak kuat lagi untuk menahan air kencing sehingga dia keluar dengan sendirinya tanpa disengaja. Maka ini adalah merupakan penyakit. Nah, siapa yang mengalami penyakit ini, maka yang dianjurkan baginya adalah untuk berwudu nanti pada saat ingin melaksanakan ibadah sholat. Jadi dia kalau misalnya masuk waktu duhur dan dia sudah ingin sholat, barulah dia mulai berwudu. Dia bersihkan pakaiannya dan juga cebok ya, melakukan istinja. Setelah itu dia berwudu. Kemudian setelah dia berwudu lalu masuk dalam sholat, kalaupun ada yang keluar maka diabaikan. Ya, kalaupun ada yang keluar maka diabaikan, tetap lanjutkan sholat, sholat tetap sah dan walaupun hal tersebut keluar karena itu sudah berada di luar kemampuannya, dia sudah keluar tanpa dia sengaja, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hambanya di luar daripada kemampuan. Nah, oleh karena itu kesimpulannya bahwa yang memiliki hal yang seperti ini nanti berwudunya jangan berwudu jauh-jauh sebelum sholat. Ya, apalagi belum masuk waktu sholat. Ya, fuqaha kita mengatakan dipersyaratkan sudah masuk waktu sholat dan sudah hendak ingin melakukan sholat barulah dia berwudu. Setelah itu kalau ada yang keluar maka dia abaikan, anggap saja tidak ada yang keluar. Wallahu taala alam. Insya Allah, syukur saya atas jawabannya, pencerahannya dari permasalahan yang bisa ditanyakan oleh Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, ada yang bertanya, ingin bertanya langsung eh, di malam hari ini. Saya silakan serta menikah ibadah kami. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Afwan Ustadz, kalau misalnya ingin bertanya di luar tema, Silakan. apa hukumnya Ustadz kalau kita eh, mema- apa apa hukumnya kalau kita bermain apa kayak games begitu, tapi tidak ada uang pendaftaran atau apa intinya kita tidak keluar uang sepeser pun, tapi kita mendapatkan uang dari games tersebut. Itu gimana hukumnya Ustadz? Apa Ustadz kalau di luar Baik. Ground Start? Eh, Gamenya nih misalnya bagaimana? Kalau bisa diberikan contohnya yang konkret, misalnya bagaimana gamenya? Contohnya Ustadz, kita main games kayak apa ya namanya? Kayak cocok-cocok begitu, kayak cocok-cocok apa namanya? Cocok-cocok bentuk begitu. Nah, terus kita kita dari satu itu dapat satu poin, satu poin, satu poin. Kita kumpulkan begitu. Nah, dari ke poin itu menjadi uang begitu, Ustaz. Tapi kita tidak ada satu satu peser pun keluar uang dari kita pribadi. Itu Maksudnya gimana? dia dia game online gitu ya atau bagaimana? Ya, Ustaz. Game online. Baik, Syukron, baik, Ustaz. Afwan. Nah, jadi permainan yang kemudian ada hadiahnya atau dia berbentuk taruhan, maka yang diperbolehkan hanya dalam tiga hal sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bahwasanya la sabaqa
illa fi naslin au hufrin ya au hafir ya. Bahwasanya tidak ada tidak boleh ada taruhan hadiah kecuali dalam 3 perlombaan, yaitu lomba kuda, lari kuda, pacu kuda, lomba pacu onta, dan juga lomba memanah. Adapun selain daripada itu, maka tidak dibolehkan adanya taruhan. Nah, di sini mungkin dikatakan bahwa tidak ada yang dia bayar, tapi pada hakikatnya dia membayar dengan datanya. Ya, dia masuk dengan menggunakan data, dan data itu dia beli. Ya, data internetnya dia beli, sehingga ini walaupun dia sedikit, ini adalah salah satu bentuk bayaran yang dia berikan. Memang dia tidak berikan secara langsung, tapi dia membeli data untuk masuk dalam permainan tersebut. Lalu dia bertaruh, kapan dia menang, dia mendapatkan poin. Kemudian ketika poin terkumpul, dia mendapatkan uang. Maka ini termasuk juga bagian daripada qimar atau daripada judi. Oleh karena itu, tidak boleh melakukan permainan-permainan yang sifatnya taruhan seperti itu, karena masuk dalam kategori berjudi. Wallahu ta'ala alam. Baik, insyaallah. Syukran, Ustaz. Eh, Kemana Ibu bertingkat tadi? Apakah sudah jelas eh, jawaban dari kita? Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Jadi a- jadi kalau misalnya kita udah dapat dapat misalnya biarpun Rp1 atau Rp2 dari games tersebut karena kita tidak tahu, terus uangnya dikembalikan atau diapain Ustadz? Kalau kita tidak tahu, walaupun Rp1 2 kita dapat dari games tersebut, uangnya kita apain? Dipakaikah atau disumbangkan atau dia gimana Ustadz? Ya kami sarankan sebaiknya untuk menghindari permainan-permainan itu. Carilah permainan yang lain yang tidak ada unsur judinya di dalamnya. Ya, apalagi kalau misalnya permainan-permainan yang game-game yang melalaikan kita dari hal-hal yang lebih bermanfaat, maka sebaiknya ya kami nasihati sebaiknya untuk ditinggalkan permainan-permainan tersebut untuk kita mengisi waktu-waktu kita yang lebih lebih bermanfaat dan lebih baik. Atau ya memilih permainan yang pertama tidak menyita waktu yang banyak, kemudian yang tidak terdapat unsur-unsur perjudian di dalamnya. Dia hanya misalnya permainan yang menguji logika dan juga ketangkasan kita. Namun ya jangan sampai juga menyita waktu kita yang berharga ini sehingga lalai daripada hal-hal yang lebih bermanfaat. Wallahu taala alam. Eh, Baik, Ustaz. Tadi yang kami tangkap, eh, penanya tadi menanyakan terkait uang yang sudah terlanjur masuk atau diterima dari hasil game tersebut yang sebelumnya kita tidak tahu hukumnya, Ustaz. Kita apakan uang ini? Ya, jadi tidak boleh dia mengambilnya, tidak boleh diambil koin-koin tersebut atau uang tersebut, ya karena dia adalah harta yang dihasilkan dari judi, dan harta yang dihasilkan dari judi itu pada hakikatnya adalah bukan harta kita, bukan milik kita, tidak sah menjadi milik kita. Oleh karena itu tidak boleh kita mengambilnya. Wallahu taala alam. Jawabannya. Eh, Selanjutnya, Ustaz, eh, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Mungkin sedikit berkaitan dengan dikemanakan, misalnya kalau sudah Alif, terlanjur dikemanakan nah, harta Ustaz. itu. Memang di sini ada dua pendapat di kalangan ulama kita. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya tidak boleh sama sekali diambil dan dibiarkan saja, walaupun diambil kembali oleh pihak eh, yang penyedia game tersebut. Kemudian ada juga dari ulama kita mengatakan bahwasanya koin-koin tersebut atau dana-dana yang seperti itu jangan dikembalikan kepada penyedia permainan itu, karena ini akan membantu dia untuk
eh, melakukan kemaksiatannya. Oleh karena itu diberikan kepada hal-hal yang tempat-tempat yang lain, tempat-tempat sosial ya, dan tidak dikembalikan kepada sumber asalnya. Dengan niat bukan untuk bersedekah, tapi niat untuk membersihkan harta kita dari hal-hal yang haram. Wallahu taala alam. Saya mengumumkan atas jawabannya. Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Tadi sempat disinggung terkait dengan malam malam nis Sya'ban. Pertanyaannya, Ustaz, apakah ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban ini agar dosa-dosa kita bisa diampuni? Malam nisfu Sa'ban sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat yang dihasankan oleh ulama kita bahwasanya dia adalah malam di mana Allah melihat para hambanya dan mengampuni seluruh hamba-hambanya kecuali orang yang memiliki atau melakukan perbuatan kesyirikan dan juga orang yang bermusuhan, ya, bertengkar dengan saudaranya. Nah, oleh karena itu untuk mendapatkan keutamaan di malam tersebut dan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala adalah menghindari perbuatan-perbuatan yang mengandung kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Ya, kita menghindari perbuatan-perbuatan yang berbau syirik tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita membersihkan jiwa kita dan hati kita dari kebencian dan permusuhan kepada saudara-saudara kita. Kita bersihkan hati kita, jangan sampai kita masih memiliki kebencian, permusuhan, kedengkian kepada saudara-saudara kita. Sehingga inilah yang menjadi penyebab tidak mendapatkan keutamaan ampunan di malam tersebut. Adapun amalan-amalan khusus, ya, maka tidak ada amalan khusus yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Apakah itu dengan qiyamul lail, apakah itu dengan puasa khusus, ya, ataukah amalan-amalan yang lainnya, zikir, tidak ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kecuali dia adalah amalan yang memang rutin dilakukan. Ya, misalnya qiyamul lail. Dia lakukan qiyamul lail di malam hari itu karena memang malam-malam sebelumnya dan malam setelahnya dia lakukan qiyamul lail. Artinya bukan sebagai pengkhususan, namun memang bertepatan dengan kebiasaannya melakukan qiyamul lail. Maka yang tidak mengapa. Demikian juga berpuasa di 15 Syaban ini tidak mengapa kalau itu sudah menjadi kebiasaannya, bukan penghususan. Artinya kalau dia sudah puasa beberapa hari sebelumnya, beberapa hari setelahnya, apalagi bertepatan dengan hari Kamis misalnya, atau bertepatan hari hari Senin, atau bertepatan dengan Ayyamul Bid, hari-hari putih, yaitu 13, 14, 15. Dia berpuasa atas dasar hari-hari bid, maka tidak mengapa. Karena tidak ada kekhususan tertentu untuk nisfu Sya'ban ini sebagai dengan amalan-amalan ibadah tertentu, tidak ada. Dia sama dengan hari-hari yang lainnya dari segi pengamalan. Wallahu taala alam. Baik, Masya Allah. Syukur Ustaz atas jawabannya dari pertanyaan tadi. Pertanyaan berikutnya, uh, dari saudara Eva. Ya, ini sebenarnya sudah terjawab. Bagaimana metode pelaksanaan antara puasa Daud dengan Senin Kamis? Bagaimana cara menggabungkan? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz kita ya Ustaz bahwa masing-masing berbeda ya. Ini level-level puasa berbeda. Jadi kalau kita memilih untuk puasa Daud, ya maka kita tidak berpatokan lagi dengan Senin Kamis, tapi kita berpatokan dengan sehari puasa dan sehari tidak. Gimana Ustaz? Betul ya, jadi seperti itu ya. Kalau kita ini kan pilihan. Kalau mau Senin Kamis maka komitmen Senin Kamis. Kalau mau puasa Daud maka komitmen dengan puasa Daud, yaitu puasa sehari, buka sehari, walaupun bertepatan atau tidak bertepatan dengan Senin dan Kamis. Artinya tidak lagi dijadikan patokan harinya. Tapi yang menjadi patokan adalah sehari puasa, sehari berbuka, walaupun bertepatan hari bukanya itu adalah hari Senin. Maka tidak sunnah kalau misalnya hari Ahad hari puasanya. Hari Senin yang harusnya hari bukanya dia berpuasa juga dengan asumsi itu adalah hari Senin, maka ini tidak disunnahkan. Ya, jadi tidak lagi melihat Senin Kamisnya, tapi dilihat adalah sehari puasa, sehari tidak. Apakah bertepatan dengan Senin, tidak bertepatan dengan Senin, maka ini tidak menjadi patokan.
Wallahu taala alam. Baik, insyaallah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Berikutnya Ustaz, dua pertanyaan terakhir di malam hari ini. Dari peserta atas nama Anca. Ustaz, serta atas nama Ana Anca, mohon maaf. Saat ini kami memiliki utang puasa dan jumlahnya masih ada belasan. Karena sebelumnya kami hamil dan saat ini sedang menyusui. Tetapi jika sampai datang bulan Ramadan utang kami belum lunas, apa hukum yang jatuh untuk kami Ustaz? Dalam hal ini memasuki Ramadan tanpa sempat membayar pokok puasanya. Nah, kita berusaha untuk berpuasa di hari-hari yang kita mampu. Ya, misalnya ada hari-hari yang kita rasa diri kita mampu untuk berpuasa walaupun agak berat, maka sebaiknya kita tetap berpuasa untuk membayar utang puasa dari tahun yang lalu. Ya, kecuali kalau misalnya menyebabkan dia khawatir terhadap dirinya karena sangat lemas atau khawatir terhadap janinnya, ya kurang asupan ASI-nya, maka dia tidak mengapa meninggalkan atau tidak membayar sisa puasa tersebut, dan kalau masuk Ramadan berikutnya maka dia memiliki uzur. Ya, dia memiliki uzur untuk tidak membayar full utang tersebut sehingga dia tetap menjadi utang dan tidak ada tambahan yang lain. Cuman sekedar hanya utang saja. Adapun jika dia misalnya memiliki utang, kemudian sengaja dia tinggalkan, kemudian tidak dibayar sampai masuk Ramadan berikutnya, maka sebagian sahabat, ya, seperti Ibnu Abbas, menganjurkan untuk menambah, ya, untuk memberi di samping utang, maka dia juga membayar fidyah, ya, membayar memberi makan orang miskin sejumlah puasa yang dia lalaikan untuk membayarnya di tahun tersebut. Nah, tetapi kalau memiliki uzur sebagaimana di dalam pertanyaan ini bahwasanya menyusui dan berat untuk membayar seluruh puasa-puasa yang utang tersebut, maka ini tidak mengapa, tinggal dihitung saja berapa yang belum sempat terbayarkan untuk dibayar nanti tahun berikutnya setelah Ramadan tahun tahun ini. Wallahu taala alam. Baik, insyaallah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan dipahami ya apa yang dijelaskan oleh Ustaz tadi. Eh, Baik Ustaz, pertanyaan terakhir di malam hari ini, barakallahu fikum, dari hamba Allah. Apa Ustaz izin tanya di luar tema, apakah ada penjelasan dalam syariat terkait dengan rumah atau tempat tinggal di area pekuburan? Apakah rumah dan penghuni rumah tersebut lebih mudah diganggu syaitan dan jin? Ustaz? Pertama, tentu tidak dianjurkan untuk tinggal di dalam area pekuburan, ya, karena di situ dia akan melakukan sholat, dia melakukan ibadah-ibadah, ya, sehingga dilarang, ya, melakukan ibadah di atau melakukan sholat di area pekuburan. Tapi kalau maksudnya adalah tinggal di bertetangga dengan pekuburan, maka ini tidak ada kaitannya dengan gangguan jin dan syaitan. Ya, karena jin dan syaitan ini di mana-mana ada. Tinggal ya bagaimana kita membentengi diri kita dari bisikan-bisikan dan juga gangguan jin dan syaitan ini. Ya, tidak ada tempat khusus di situ. Misalnya kalau tinggal dekat kuburan maka akan banyak gangguan jin. Ya, karena nyatanya, faktanya kita lihat banyak orang yang tinggal bertetangga dengan kuburan tapi tidak merasa ada gangguan daripada jin dan syaitan. Ya, jadi kita membentengi diri kita dengan ibadah, dengan zikir, ya, yang mana dengan demikian kita akan terbentengi dari gangguan-gangguan jin dan juga gangguan syaitan. Wallah taala alam. Baik, insyaallah. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan semoga dipahami oleh saudara. Saya itu tadi pertanyaan terakhir di malam hari ini, Ustaz. Dan para peserta jika masih ada pertanyaan, maka insya Allah masih ada program konsultasi syariah di pekan berikutnya, Senin sampai dengan Jumat, tentunya dengan pembahasan berbeda-beda.
Senin keluarga, Selasa ibadah, Rabu akidah, Kamis muamalah, dan Jumat permasalahan umum dan kontemporer ya. Jadi kami persilakan kembali untuk pemirsa menantikan episode berikutnya dari Konsultasi Syariah kita. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz atas kebersamaannya di malam hari ini. Jazakumullah khairan sudah membersamai kita dan jawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa di rumah. Semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi pokok timbangan amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Demikian, mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.